Kita akan lihat Yohanes pasal yang pertama. Saya baru lihat di mimbar ini, tema hari ini adalah ketaatan. Taat itu dalam bahasa Indonesia adalah salah satu dari sedikit, nggak sampai 4 kata dalam bahasa Indonesia. Dibaca dari belakang, dari depan tetap sama, taat. Pernah mikir nggak itu saudara? Jadi ketaatan itu nggak bisa diapa-apakan. Mau lihat dari mana saja dia tetap taat. Oke, Yohanes pasal yang pertama ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula. Nah, cara baca di ayat yang berikut, kemarin pun dia juga berdiri di situ. Nah, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Yahweh." Kalimatnya singkat, "Lihatlah anak domba Yahweh." Kedua orang murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara, gereja saudara memberi tema bulan misi. Apa sih misi itu? Jangan saudara punya konsep yang salah tentang misi, yaitu kita pergi ke satu tempat yang jauh, yang sulit, lalu kita jadi misionaris di sana. Jangan, sudah berubah konsep misi sekarang. Misi adalah hati Tuhan sendiri, karena Dia mengasihi semua orang. Bermisi itu tidak membuat orang lain menjadi pemeluk agama Kristen. Tidak sama sekali. Bermisi itu membawa orang itu untuk tahu mengapa dia dilahirkan ke bumi. Misi harus kita ubah konsep yang selama ratusan tahun gereja itu salah. Misi itu tidak ada urusan dengan hal agama sama sekali. Pasti ada yang kaget mendengar ini. Justru ketika misi itu dilibatkan dalam urusan agama, disitulah perang terjadi. Sekali tidak. Jadi misi itu nggak ada urusan dengan gereja, dengan orang menjadi Kristen, tidak. Itu nanti terserah orang itu mau kemana. Tapi yang pertama dalam hidup kita soal misi adalah, saya menemukan kata itu justru dalam Alkitab, bukan dari buku, bukan dari orang ngomong. Ya, kalau seorang mencatat boleh, tidak juga tahu yang direkam. Misi itu begini secara sederhana: mengembalikan kedudukan manusia pada posisi semula ketika ia dijadikan. Lagi sekali, misi itu ialah mengembalikan kedudukan manusia pada posisi yang semula seperti ia dijadikan. Saudara, jelas sekali posisi kedudukan manusia yang pada mulanya, yang Bapa di surga tetapkan adalah Kejadian 1:26. Nanti saudara baca, berfirmanlah Yahweh, baiklah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Nah, itulah posisi semua manusia, tidak terkecuali. Dan itu gak ada unsur agama sama sekali. Catat ini baik-baik. Tidak ada unsur agama sama sekali.
Sebelum kebaktian tadi di kantor gembala Pak John Pipa, kami ngomong-ngomong tentang sekelompok orang di Jawa Timur, Jawa Tengah yang sempat ribut beberapa tahun lalu. Nanti tanggal 9 minggu depan saya akan melamar seorang anak Sunda di daerah Cinere. Anak saya ini lagi, dia orang Banten asli. Dia tinggal di rumah kami. Setiap hari dia masih sholat. Tapi kalau saya pas datang, lalu saya ada kebagian dia akan menikah. Dia nggak punya ayah. Kemarin kami sudah berunding, karena tidak ada orang tua, kan saya adalah orang tuanya, saya harus melamar warga Islam. Dan saya tidak pernah melarang dia untuk tidak sholat, tapi dia mengerti kebenaran. Saya ketemu anak itu gara-gara kacamata yang saya pakai. Waktu kacamata saya mulai ukurannya berubah dan ada gangguan, maka saya cari toko kacamata mana. Dan biasanya saya mesti minta pimpinan Roh Kudus, saya mesti ke toko kacamata mana. Waktu itu saya ada di daerah Karawaci. Nah, kemudian anak ini yang melayani. Nah, waktu dia melayani saya, mengukur mata saya ini, Roh Kudus bicara sesuatu. Dan dia terkejut. Sejak itu hidupnya berubah. Nah, sejak itu dia mulai ngikut saya. Jadi mengembalikan posisi manusia, kedudukan manusia pada posisi semula seperti ia dijadikan, itu gak ada urusan dengan agama. Semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan punya mandat yang sama. Katakan amin. Dan Alkitab tidak pernah mempunyai kriteria harus sekolah Alkitab dulu. Tidak. Penginjil pertama di dunia itu hebat, Papa kita di surga itu. Siapa tahu siapa penginjil pertama di dunia? Nanti saya kasih studian kalau bisa jawab. Siapa? Siapa penginjil pertama di dunia? Cepetan. Siapa? Yesus. Bukan. Salah. Studiannya batal kalau begitu. Penginjil pertama di dunia itu seorang perempuan. Dan ada di Yohanes pasal yang keempat. Dan perempuan ini profesinya hebat, pelacur. Dan waktu dia jadi penginjil pertama, status pelacur belum dicabut. Dan perempuan ini hanya jumpa Yesus Tuhan kita kurang dari 2 jam. Dan radikal sekali. Bagaimana jumpa seseorang belum 2 jam, hidupnya berubah. Dan waktu siang hari itu, dia berangkat dari rumah. Jadi 2 jam sebelumnya, waktu dia berangkat dari rumah, tetangga-tetangga tahu ini pelacur. 2 jam kurang kemudian dia balik lagi ke rumah. Tetangga masih tahu ini pelacur. Tapi di pasal 4 Injil Yohanes ayat 39 saudara, ditulis begini. Maka banyak orang di kampungnya percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu mengagumkan. Maka itu saya tidak pernah mendorong orang untuk sekolah Alkitab. Tidak. Karena gak ada ayatnya. Katakan amin. Maka salah kalau gereja menyatakan kalau kamu melayani sekolah Alkitab dulu, itu melanggar firman. Karena gak ada firman. Sekolah apa saja tetap bisa jadi penginjil. Amin kan cepat. Jadi yang mau sekolah Alkitab tahun depan batal. Sekolah apa saja bisa jadi penginjil, asal jangan sekolah maling saja. Oke? Nah ini yang mengagumkan. Jumpa gak sampai 2 jam hidupnya berubah. Dan bagaimana tetangga-tetangga bisa percaya perkataan perempuan itu. Ini yang sulit dimengerti. Karena statusnya belum berubah, masih pelacur. Hebat sekali.